Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ninung Putu Suwartini, NIM 18130310112. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab revisi tes awal praktikum penentuan kadar protein dalam albumin telur melalui metode Lowry. Baik, kita langsung saja ke soal yang nomor 1. Jelaskan tujuan percobaan penentuan protein secara Lowry. Jawabannya, tujuan percobaan penentuan protein secara Lowry adalah untuk menentukan kadar protein suatu bahan dengan menggunakan metode Lowry. Dengan mengetahui kadar protein dalam albumin telur ini, diharapkan masyarakat akan lebih memanfaatkan telur sebagai sumber protein yang dapat meningkatkan kinerja tubuh dalam beraktivitas. Soal nomor 2, jelaskan prinsip kerja penentuan protein secara Lowry. Jawabannya, metode Lowry mengkombinasikan reaksi biuret dengan reaksi lain yaitu volin thiocalciophenol yang bereaksi dengan residu tirosin, dan triptofan dalam protein. Reaksi ini menghasilkan warna kebiruan yang bisa dibaca di antara 500 sampai 750 nanometer, tergantung sensitivitas yang dibutuhkan. Akan muncul puncak kecil di sekitar 500 nanometer yang dapat digunakan untuk menentukan protein dengan konsentrasi tinggi dan sebuah puncak besar di sekitar 750 nanometer yang dapat digunakan untuk menentukan kadar protein dengan konsentrasi rendah. Metode ini lebih sensitif untuk protein konsentrasi rendah dibanding dengan metode biuret. Nah, metode ini menggunakan prinsip oksidasi reduksi yang akan membentuk kompleks berwarna Cu protein yaitu antara anoda logam dengan protein yang bisa diamati lewat spektrofotometer 20+ yang panjang gelombangnya sekitar 500 sampai 700 nanometer. Nah, berikut ini adalah reaksi reduksi fosfomolibdat dan fosfotungstat oleh gugus fenol. Nah, ini merupakan mekanisme reaksinya. Jadi fosfomolibdat bereaksi dengan tirosin menghasilkan molybdenum. Kemudian ada ion fosfotungstat bereaksi dengan tirosin menghasilkan tungstat. Soal nomor 3, apa fungsi reagen A dan reagen B dalam percobaan ini? Mengapa harus reagen A dan reagen B perlu dicampur sehingga menghasilkan reagen C? Jawabannya, reagen A di sini itu adalah natrium karbonat dan reagen B itu kuprosulfat dicampur agar menghasilkan reagen biuret. Fungsi reagen biuret adalah untuk membentuk kompleks sehingga yang dikandung dapat diidentifikasi. Soal nomor 4, apa fungsi reagen E? Fungsi reagen E di sini adalah reagen Volin Thiocalciu, yaitu untuk menghasilkan kestabilan reagen yang dalam kondisi normal berwarna kuning pucat. Reaksi ini mengoksidasi fenolat atau garam alkali, mereduksi asam heteropoli menjadi suatu kompleks molybdenum tungsten atau MoW. Soal nomor 5, jelaskan langkah kerja percobaan penentuan kadar protein secara metode Lowry. Jawabannya, langkah kerja percobaan penentuan kadar protein secara metode Lowry yaitu yang pertama, reagen biuret dibuat dengan mencampurkan reagen A sebanyak 50 ml dan reagen B sebanyak 1 ml. Kemudian, selanjutnya, larutan albumin telur dibuat dengan melarutkan 10 ml albumin telur ke dalam 90 ml aquades. 10 ml dari campuran ini diencerkan lagi sebanyak 10 kali, jadi total pengencerannya menjadi 100 kali. Kemudian, larutan protein standar atau BSA dicampur dengan air hingga volumenya menjadi 1 ml. Hal yang sama juga dilakukan pada larutan sampel, yaitu larutan albumin. Selanjutnya, sebanyak 5 ml reagen biuret dimasukkan ke dalam masing-masing tabung yang berisi larutan standar dan sampel. Kemudian campuran ini diinkubasi selama 10 menit pada suhu kamar. Selanjutnya, sebanyak 0,5 ml reagen fenol atau fenolik thiocalciu ditambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi kemudian dikocok. Tabung-tabung ini diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar. Waktu inkubasi dimulai setelah penambahan reagen fenolik thiocalciu ke dalam tabung terakhir. Dan yang terakhir, absorbansi dari masing-masing larutan tersebut diukur dengan spektronik 20+ dengan panjang gelombang 700 nanometer. Soal nomor 6, mengapa terjadi perubahan warna pada penambahan reagen pada protein? Jelaskan mengapa demikian.
Pada saat penambahan reagen biuret, terjadi perubahan warna larutan menjadi kebiruan. Hal ini disebabkan karena terbentuknya kompleks Cu2+ dengan asam amino pada larutan albumin. Kompleks yang terbentuk adalah sebagai berikut. Ini merupakan kompleks Cu2+ yang terbentuk dari asam amino pada larutan albumin. Soal nomor 7, sebutkan zat-zat yang dapat menghambat pengukuran kadar protein secara Lowry. Jawabannya, beberapa zat yang bisa mengganggu penetapan kadar protein dengan metode Lowry ini diantaranya adalah buffer, asam nukleat, gula atau karbohidrat, deterjen, gliserol, trisin, EDTA, tris, senyawa-senyawa kalium, sulfihidril, disulfida, fenolat, asam urat, guanin, satin, magnesium, dan kalsium. Zat-zat ini bisa merubah warna larutan yang menyebabkan kompleks terganggu karena menyerupai reaksi dengan protein sehingga mengganggu hasil analisis protein. Soal nomor 8, hukum Lambert-Beer merupakan gabungan dari hukum Lambert dan hukum Beer. Jelaskan perbedaan kedua hukum itu. Jawabannya, perbedaan hukum Lambert dan Beer adalah pada hukum Lambert, serapan berbanding lurus dengan ketebalan sel yang disinari atau disebut dengan kuvet. Dengan bertambahnya sel, maka serapan akan bertambah. Rumusnya adalah A atau absorbansi sama dengan K dikali B, di mana K itu adalah konstanta dan B itu adalah tebal dari kuvet. Sedangkan pada hukum Beer yang berlaku untuk radiasi monokromatis dalam larutan yang sangat encer, serapan berbanding lurus dengan konsentrasi. Rumusnya A sama dengan K dikali C, di mana A adalah absorbansi, K adalah konstanta, dan C adalah konsentrasi. Soal nomor 9, reagen biuret dibuat dengan mencampurkan reagen A sebanyak 50 ml dan reagen B sebanyak 1 ml. Jelaskan 1. Mengapa larutan ini dibuat secara fresh. 2. Mengapa perbandingannya 50A berbanding 1B. Jawabannya, larutan ini dibuat secara fresh karena jika tidak fresh akan berpengaruh terhadap analisis yang dilakukan. Karena senyawa A mudah teroksidasi jika dicampur langsung akan menyebabkan gangguan. Kemudian yang nomor 2, perbandingannya 50A berbanding 1B itu bertujuan agar tidak terbentuk endapan dalam campuran. Soal nomor 10, larutan albumin telur dibuat dengan melarutkan 10 ml albumin telur ke dalam 90 ml Aquades. 10 ml dari campuran ini diencerkan lagi sebanyak 10 kali atau pengenceran menjadi 100 kali. Apa tujuan pengenceran ini? Jawabannya, pengenceran dilakukan bertujuan untuk memperkecil konsentrasi larutan albumin telur. Oleh karena itu, dengan adanya pengenceran, larutan sampel yang diukur akan mempunyai absorbansi di antara kurva kalibrasi, yang mana ring dari kurva kalibrasi itu adalah antara 0,2 sampai 0,8. Tidak boleh terlalu pekat dan juga tidak boleh terlalu encer, sehingga konsentrasi protein yang terkandung dalam albumin dapat diketahui. Soal nomor 11, larutan protein standar atau BSA dicampur dengan air hingga volumenya menjadi 1 ml. Hal yang sama juga dilakukan pada larutan sampel atau larutan albumin. Apa perbedaan albumin telur dengan BSA? Jawabannya, albumin telur atau putih telur merupakan jenis protein monomer yang larut dalam air atau garam yang mengalami koagulasi ketika terpapar panas. Di dalamnya terdapat kandungan glukosa, lemak, mineral, air, dan protein. Sedangkan BSA atau disebut juga bovine serum albumin merupakan larutan standar atau larutan pembanding dalam penentuan kadar protein yang merupakan bentuk protein murni dari putih telur. Soal nomor 12, tujuan langkah ini sebanyak 5 ml reagen biuret dimasukkan ke dalam masing-masing tabung yang berisi larutan standar dan sampel, kemudian campuran ini diinkubasi selama 10 menit pada suhu kamar. Jawabannya, penambahan 5 ml reagen biuret ke dalam masing-masing tabung bertujuan untuk membentuk kompleks CU protein. Dengan terbentuknya kompleks CU protein dari hasil penambahan reagen biuret, maka larutan protein akan mereduksi fosfotungstat dan fosfomolibdat dalam reagen Follin-Ciochal-Teu. Lalu diinkubasi sekitar 10 menit pada suhu kamar yang bertujuan agar reaksi berlangsung sempurna dan tidak terjadi penggumpalan pada larutan protein. Inkubasi juga bertujuan untuk memaksimalkan reaksi yang terjadi pada larutan dan agar reaksi berlangsung sempurna dan tidak terjadi penggumpalan pada larutan protein. Soal nomor 13, apa tujuan langkah ini? Sebanyak 5
mohon maaf, sebanyak 0,5 mili reagen fenol atau fenolik thioethyl ditambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi kemudian dikocok. Tabung-tabung ini diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar. Waktu inkubasi dimulai setelah penambahan reagen fenolik thioethyl ke dalam tabung terakhir. Jawabannya, penambahan reagen fenolik thioethyl ini bereaksi dengan gugus fenol yang bertujuan untuk mendeteksi gugus fenolik yang terdapat pada larutan protein. Soal nomor 14, absorbansi dari masing-masing larutan tersebut diukur dengan spektronik 20 plus dengan panjang gelombang 700 nanometer. Mengapa absorbansi diukur pada panjang gelombang 700 nanometer? Jawabannya, absorbansi diukur pada panjang gelombang 700 nanometer karena pada hasil reduksi fosfotungstat dan fosfomolibdat menghasilkan tungstat dan molibdenum yang memiliki warna biru dan menunjukkan puncak absorbansi yang lebar pada daerah spektrum sinar tampak 600-800 nanometer. Pada saat menentukan konsentrasi pada suatu sampel harus dilakukan pengukuran terhadap beberapa larutan protein standar atau BSA yang memiliki rentang protein tertentu di mana konsentrasi sampel berada di dalam rentangan tersebut. Soal nomor 15, apa perbedaan prinsip antara penentuan protein secara keidal dengan metode Lowry? Jawabannya, perbedaan prinsip antara penentuan protein secara keidal dengan metode Lowry, prinsip kerja dari metode keidal adalah protein dan komponen organik dalam sampel didestruksi dengan menggunakan asam sulfat dan katalis. Hasil destruksi dinetralkan dengan menggunakan larutan alkali dan melalui destilasi. Destilat ditampung dalam larutan asam borat. Selanjutnya, ion-ion borat yang terbentuk dititrasi dengan menggunakan larutan HCl. Analisa protein cara keidal pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu proses destruksi, proses destilasi, dan proses titrasi. Sedangkan prinsip metode Lowry adalah menentukan konsentrasi protein yang di dalamnya terdapat asam amino yang mengandung gugus fenolik seperti tirosin dan triptofan dengan menggunakan reagen pendeteksi gugus fenolik yaitu reagen Folin-Thioethyl. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan tentang revisi tes awal praktikum. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.